Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akan menjelaskan jurnal Dwi Mingguan modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Tensi Suwarni, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN 09 PPA Kota Solo, Sumatera Barat. Fasilitator saya Ibu Bayu Agustina, pengajar praktik adalah Ibu Gus Fitri. Mari kita simak. Pembelajaran modul 2.3 dimulai dari tanggal 21 Agustus sampai 8 September 2023. Merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada minggu ini sudah sampai pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Sistem pembelajaran masih menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Model refleksi. Jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model refleksi 5R Bain dan kawan-kawan 2002 dalam Ryan dan Rian 2013. 5R terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Yang kedua, responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga, relating, menghubungkan kaitan peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, informasi lain yang dimiliki. Yang keempat, reasoning, menganalisis peristiwa yang terjadi lalu mengambil beberapa perspektif lain. Yang kelima, reconstructing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa datang. Reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Jurnal refleksi modul 2.3. Beberapa aktivitas yang dilakukan modul 2.3 ini masih dilaksanakan lewat LMS melalui alur belajar merdeka. Mulai dari diri dikerjakan di LMS. Pada kegiatan ini, CGP menceritakan pengalamannya saat disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas. Yang kedua, dilanjutkan dengan eksplorasi konsep, memahami materi-materi yang disajikan mengenai konsep, paradigma, prinsip, alur coaching, dan supervisi akademik dengan metode coaching. Reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Pada kegiatan ruang kolaborasi bersama fasilitator dan rekan CGP lainnya, kami secara berpasangan melakukan praktek coaching di ruang Meet yang sudah disediakan. Selanjutnya, pada kegiatan demonstrasi kontekstual, kami kembali melakukan praktek coaching dengan teman kelompok yang saat itu kami terdiri dari 3 orang dengan peran 1 coach, 1 coachee, dan 1 observer. Secara bergiliran, kegiatan ini direkam dan diunggah di LMS. Reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Jurnal refleksi modul 2.3. Di kegiatan eksplorasi pemahaman, kami lebih mendalami dan memahami lagi tentang coaching untuk supervisi akademik yang dibimbing oleh instruktur hebat, yaitu Ibu Mediana Ayu.
Pada kegiatan koneksi antar materi, kami ditugaskan membuat keterkaitan antar materi coaching dengan materi sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sesuai emosional. Di kegiatan aksi nyata, kami ditugaskan mengimplementasikan coaching untuk supervisi akademik di sekolah kami dengan melibatkan rekan sejawat sebagai coach kami. Sebagai penutup kegiatan di modul 2 ini, kami melaksanakan post-test pada tanggal 6 September 2023. Responding dari CGP Angkatan 8 menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Jurnal Refleksi Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Kami memulai pembelajaran Modul 2.3 ini dengan merefleksi kegiatan supervisi akademik di sekolah, kemudian mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan coaching dan supervisi akademik. Disinilah saya memahami bahwa keterampilan coaching ini sangat diperlukan dalam proses kolaborasi dengan teman sejawat di sekolah dan juga terutama dengan murid saya. Dengan memahami proses coaching dan mempraktikkannya, mengubah mindset dan membuka wawasan saya lebih baik lagi. Bagaimana bertindak sebagai seorang coach maupun coachee. Relating menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Selama mempelajari modul 2.3 dengan alur pembelajaran Merdeka, sangat membantu saya dalam memahami materi coaching ini. Saya menjadi paham, sebagai seorang coach, saya harus memiliki keterampilan dalam memahami coachee saya melalui menjalin kemitraan, menjadi pendengar aktif bagi coachee saya sehingga mampu menciptakan komunikasi yang baik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif dan berbobot untuk menggali permasalahan yang terjadi pada coachee dan mampu mencari solusi dari permasalahannya. Selanjutnya, reasoning. Menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Sebagai coach, tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi juga harus mampu menuntun coachee membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktekkan coachee dan memberikan dorongan kepada coachee dan memberikan dorongan untuk memilih ide dan keputusan. Dorongan coach untuk coachee dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas, dan spesifik disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian coach juga harus mampu mendorong coachee untuk memilih orang yang akan dipercayainya dalam menyelesaikan masalahnya. Coach juga harus memberikan dorongan kepada coachee untuk mempertanggungjawabkan terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan dengan capaian rencana secara spesifik disesuaikan dengan jadwal yang dibuatnya. Reasoning ketiga yang perlu diperhatikan sebagai seorang coach adalah meyakinkan coachee bahwa setiap masalah pasti bisa diselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan sehingga coachee dapat berbagi kisah yang sedang dihadapi. Menjadi pendengar aktif harus bisa dikuasai seorang coach dengan merasakan apa yang dirasakan oleh coachee dan memposisikan situasi paling menghargai dan menghormati. Yang keempat, seorang coach harus bisa berperan sebagai partner bagi seorang agar memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam menemukan solusi melalui pertanyaan strategis. Pertanyaan-pertanyaan dilengkapi dengan perangkat coaching yang tepat dan mampu mengarahkan seseorang coachee menemukan solusi dan komitmen untuk melakukan eksekusi. Seseorang coach yang baik percaya setiap orang selalu memiliki jawaban atas setiap masalah yang dimiliki, tetapi coach menemukan untuk menyelesaikan masalahnya. Reconstructing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa
mendatang. Rencana alternatif pertama yang akan saya lakukan adalah pada proses coaching, saya akan menggunakan model alur Tirta. Peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid maupun rekan sejawat dalam mengeksplorasi dirinya dan menemukan kebutuhan belajar yang strategi pemecah masalah pada dirinya sendiri. Melalui proses coaching menggunakan alur Tirta, coach akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan yang ada pada dirinya. Inilah dokumentasi kegiatan selama mempelajari modul 2.3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.